Em, baik, halo Kak Bruno. Ini saya mulai aja ya. 16.15. Oke. Baik, selamat pagi, sore dan malam. Em, baik, Mas Bruno Gonçalves ya. Saya panggil Mas Bruno. Mas Bruno, pada kesempatan kali ini, Mas Bruno akan menjalani sesi substansi, di mana saya sebagai interviewer pertama dan dua interviewer lain akan mencoba untuk mengulik lebih dalam terkait profil dan juga terkait rencana studi Mas Bruno Gonçalves ya ke UGM, Teknik Mesin, terus juga ke Universitas 11 Maret, Teknik Mesin dan Universitas Indonesia. Baik, kalau begitu, oke, Mas Gonçalves, Mas Bruno aja ya. Mas Bruno silakan memperkenalkan diri sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Francisco Bruno Gonçalves, biasa dipanggil Bruno. Saya adalah alumni dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto dengan jurusan Teknik Mesin. Saat ini, saya ingin melanjutkan studi magister saya di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Teknik Mesin karena saya sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan drone agrikultur dan saya ingin melakukan terkait perkembangan atau inovasi serat serat alam sebagai pengganti dari serat fiber, Kak. Terima kasih. Baik, oke. Mas Bruno, kenapa mau kuliah di dalam negeri? Kenapa nggak di luar negeri? Baik, Kak, terima kasih. Untuk di dalam negeri karena yang pertama saya mendapatkan rekomendasi dari dosen terkait usulan inovasi yang akan saya lakukan nanti. Kemudian yang kedua, di Universitas UGM sendiri telah bekerja sama dengan perusahaan saya sebelumnya untuk pengembangan drone agriculture itu sendiri. Sehingga saya lebih memilih Universitas Gadjah Mada sebagai kampus eh, tujuan utama saya, Kak. Oke, kalau gitu kenapa em, selain tadi alasan yang disebutkan tadi, kenapa Mas Bruno mau kuliah di Universitas Gadjah Mada? Yang pertama, saya melihat mata kuliah yang ditawarkan sangat sesuai dengan apa yang saya butuhkan untuk melakukan riset terkait komposit serat alam. Kemudian yang kedua, dari dosen dari staf pengajar ada tiga dosen yang minat minat penelitiannya sangat sesuai dengan apa yang akan saya eh, teliti nanti, Kak. Sehingga untuk Universitas Gadjah Mada, selain itu juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan pertanian, itu mereka mereka juga sudah mengembangkan drone agriculture. Namun eh, saya lebih memilih UGM karena eh, sudah beberapa dari jurusan-jurusan lain yang meneliti tentang pertanian itu sendiri, Kak, khususnya di teknologi pertanian. Oke, itu saja. Ya, Baik, lalu kenapa memilih program studi teknik mesin, Kak Bruno? Sebelumnya teknik mesin juga atau seperti apa? iya, sebelumnya saya teknik mesin juga di bahan material dan untuk S2 ini saya juga ingin meneruskan atau mengembangkan skripsi saya sebelumnya tentang sekam padi, tentang serat alam, Kak. Oke, Em, Mas Bruno bisa dijelaskan nggak study plan atau rencana studi di UGM seperti apa? Baik, untuk rencana studi saya, ini secara garis besar saya sudah membuat rencana plan saya. Yang pertama, kalau untuk ketika semester satu, saya ingin beradaptasi dulu dengan lingkungan sekitar dari mata pelajaran dan juga dengan dosen-dosen. Kemudian saya juga rencana pada saat semester satu langsung menghubungi eh, dosen Insinyur Bapak Kusmono atau Bapak Jasmari dengan Bapak
Budi Santoso terkait hasil penelitian yang akan saya lakukan. Kemudian untuk semester berikutnya saya akan mempersiapkan eh, data-data terkait hasil penelitian saya agar pada saat semester 2 nanti saya bisa langsung lanjut kepada penelitian. Oke, oke. Em, Mas Bruno bisa dijelaskan nggak mata kuliah nanti yang akan diambil di UGM? Baik, untuk mata kuliah yang akan saya ambil, untuk mata kuliah pilihan itu ada bahan material dan saya memilih tiga mata kuliah utama di semester 3 dan di semester 2, 3 dan 4. Untuk mata kuliah pilihan yang pertama saya memilih material komposit lanjutan, yang kedua saya memilih perpatahan dan kelelahan, dan yang ketiga saya memilih mata kuliah analisis kegagalan. Dari ketiga mata kuliah tersebut akan sangat membantu saya dalam melakukan riset terkait manufacturing dan juga terkait pengujian material yang akan saya lakukan sebagai pengganti carbon fiber untuk bisa diterapkan ke drone, mulai dari pemilihan bahan, pengujian, dan juga perlakuan-perlakuan kimia yang akan dilakukan kepada serat sabut kelapa tersebut. Oke. Sebelum saya bahas riset ya, Mas Bruno, kira-kira dari mata kuliah yang disebutkan atau yang mungkin tidak disebutkan, ada nggak mata kuliah yang eh, kemungkinan sulit dan akan menjadi hambatan buat Mas Bruno selama kuliah nanti? Kebetulan untuk beberapa mata kuliah yang yang baru saya baca juga, contohnya seperti analisis teknik, itu yang saya belum mengetahui sama sekali, dan juga untuk eh, mata pelajaran analisis kegagalan. Karena waktu masih S1, untuk material bahan dan manufaktur komposit, itu tiga mata kuliah yang tadi saya sebutkan itu cuma 3 SKS. Nah, pada saat di S2 ini, ternyata mereka bagi-bagi lagi satu mata kuliah 3 SKS. Mungkin untuk mempelajari lebih dalam terkait komposit dan juga pengujian-pengujian material. Mungkin itu yang tantangan bagi saya nanti ke depannya. Oke, terus nanti cara mengatasinya gimana, Mas Bruno? Cara mengatasinya yang pertama kalau untuk saya akan saya akan menyesuaikan diri dengan mata kuliah tersebut. Saya akan belajar dengan giat karena secara garis besar dari ketiga mata kuliah tersebut saya sudah dapat waktu S1 dan kebetulan waktu semester 6 saya sudah memilih konsentrasi yaitu bahan dan manufaktur. Oke, Mas Bruno bisa dijelaskan nanti penelitiannya seperti apa waktu S2 di UGM? Ya baik, untuk penelitian saya menggunakan eh, saya berencana akan menggantikan carbon fiber dengan serat alam. Kebetulan saya juga pernah bekerja di salah satu perusahaan teknologi drone. Untuk sekam padi, tentunya saya akan terlebih dahulu akan membuat menjadi 100 mesh atau menjadi abu dari sekam padi. Untuk serat sabut kelapa, saya akan membuat seperti anyaman yang tapi sebelumnya itu saya sudah pernah lakukan itu sebelumnya. Nah, untuk serat sabut kelapa sendiri saya ingin melakukan perlakuan eh, perendaman dengan larutan NaOH untuk eh, memperkuat ikatan antara antara muka antara eh, sekam padi dan juga untuk serat alam itu sendiri. Nah, saya juga berencana untuk sekam padi sesuai dengan penelitian sebelumnya, saya akan melakukan variasi fraksi volume 10%, 20% dan juga 30%. Dan untuk serat sabut kelapa, saya akan melakukan perendaman dengan larutan NaOH sebanyak 5% sesuai dengan penelitian dosen dari eh, Bapak Kusmono dari UGM sendiri. Dan dari hasil penelitian itu,
dia melakukan uji tarik dan kekuatan tertinggi adalah di variasi 10% untuk serat sabut kelapa dan juga untuk 10%-nya untuk sekam padi. Oke, Sehingga pada saat iya. Mas Bruno. Oke. Sebelum itu, apa sih yang mendasari atau melatar belakangi Mas Bruno ingin mengambil topik penelitian ini? halo, 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 halo. halo. Suaranya kedengaran? Oh iya, dengar Kak. Oke. Wifi. Sebelum sebelum berlanjut, Mas Bruno bisa jelaskan terlebih dahulu latar belakang pengambilan topik tersebut itu apa ya? Nah, mohon maaf Kak, bagaimana? Halo, halo. Suara saya Ya, terdengar? halo. Halo, halo. Ini suara saya jelas nggak di Oh, teman-teman yang lainnya? jelas, jelas Kak. Oke. Oke, Mas Bruno, bisa dijelaskan terlebih dahulu latar belakang yang mendasari Mas Bruno mengambil topik penelitian ini apa? Baik, latar belakang saya yang pertama, saat ini memang kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Indonesia saat ini sedang berfokus pada swasembada pangan. Dan teknologi drone itu sangat dibutuhkan, namun harga teknologi drone itu sangat tinggi karena memang saat masih bekerja, semua part-partnya kita belinya dari kita impor semua, kemudian kita rakitnya di Indonesia dengan harganya yang mahal, sehingga pada saat menjual harga drone itu kisaran harga drone sekitar 100 sampai 200 jutaan. Padahal kalau untuk kita rakit sendiri, harga drone itu sekitar 60 jutaan satu drone dengan kapasitas 15 liter. Sebenarnya selain itu juga untuk drone sprayer itu sendiri ada beberapa part yang mahal. Salah satunya adalah penggunaan carbon fiber. Itu material utama pembuat drone sprayer. Nah, di sini saya ingin menekan harga drone. Untuk elektrikalnya kita bisa impor. Tapi untuk bodinya mulai dari top cover, center plate, sampai dengan folding armnya, kita bisa bikin sendiri di Indonesia dengan menggunakan serat alam sendiri. Contoh seperti di negara Malaysia, mereka telah berhasil mengembangkan drone dari serat nanas. Di sini saya untuk Mbak itu dari mengambil pendidikan. Dilanjut, Mas Bruno. Sehingga saya di sini berencana untuk membuat inovasi yang sebelumnya juga pada tahun 2020 saya pernah melakukan inovasi yang sama. Namun saya tidak melakukan penelitian karena saya hanya ingin melihat tekstur atau bentuk dari serat alam dicampur dengan serat sabut kelapa dicampur dengan eh, sekam padi tersebut. Sehingga harapan saya dengan adanya inovasi ini, apabila sudah diterapkan kepada drone, harga drone itu harganya lebih murah agar seluruh petani bisa membeli drone dengan harga yang lebih murah. Oke, itu saja ya. Em, Mas Bruno, kenapa memilih topik em, apa ya? Seberapa urgensi topik yang diangkat ini gitu? Kenapa Mas Bruno ingin mengembangkan teknologi drone em, dan bisa dijelaskan contoh konkretnya di lapangan saat ini seperti apa? Baik, di daerah saya Kabupaten Belu saat ini untuk daerah pertanian, menurut data BPS pada tahun 2022 dan 2023, lahan pertanian awalnya 5,51% turun menjadi 4,42% menurut data BPS. Dan petani di Kabupaten Belu kisaran 30 orang, 30 ribu, dan itu didominasi oleh 29 ribu diantaranya umur 34 tahun sampai dengan 65 tahun. Dan sisanya di bawah 34 tahun. Kemudian untuk Kabupaten Belu sendiri, persawahan khususnya padi ditanam setahun sekali, hanya mengandalkan musim hujan. Dan untuk dari data BPS juga mengatakan bahwa produksi padi di Kabupaten Belu
itu tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Belu itu sendiri. Untuk itu harapan saya ke depan, apabila memang drone ini benar-benar sudah bisa dipasarkan sesuai dengan apa yang saya teliti, saya berharap eh, untuk pemerintah Kabupaten Belu sendiri bisa menggunakan teknologi drone dalam pemupukan, dalam mapping, dan juga untuk penyemprotan bibit tanaman itu sendiri, Kak. Kemudian saya juga berharap bahwa dengan adanya teknologi drone, regenerasi petani atau anak bisa mengajak anak-anak muda untuk mau bertani. Karena memang setiap tahun untuk angka petani di Kabupaten Belu juga semakin menurun. Yang awalnya 40.000, sekarang sudah menjadi 30 ribuan. Oke. Berarti kan masalahnya efisiensi proses pertanian ya, dan juga didasari oleh petani yang berkurang. Nah, bagaimana caranya Mas Bruno ingin menerapkan drone yang dimana drone sendiri kita tahu tidak semua orang bisa menggunakan drone, dan tadi Mas Bruno juga bilang kalau petaninya semakin berkurang. Nah, itu gimana ya? Maksudnya satu sisi Mas Bruno ingin mengembangkan suatu teknologi dan belum yakin juga kalau petani itu semuanya bisa menggunakan drone, sedangkan juga jumlah petaninya semakin berkurang setiap tahun. Baik. Untuk sebenarnya itu bukan hal yang mudah agar bisa memperkenalkan teknologi drone kepada masyarakat. Kita harus bekerja sama dengan pihak pemerintah maupun juga pihak swasta untuk bisa pengembangan drone, atau kita harus melakukan eh, peningkatan SDM secara capacity building, atau dengan membuat kelompok-kelompok tani kemudian kita training. Hal itu sudah kami pernah lakukan sebelumnya pada tahun 2020 di Yogyakarta. Dan saat ini untuk perkembangan teknologi drone di Yogyakarta sangat berkembang pesat. Yang awal tahun 2020 mereka masih belum paham tentang teknologi drone, dan saat ini semuanya sudah eh, mengarahnya kepada teknologi drone. Nah, inilah yang akan saya terapkan kepada Kabupaten Belu di daerah saya. Tentunya di sini juga harus ada keberpihakan pemerintah kepada eh, petani, karena petani awalnya jika mereka menggunakan surprayer pompa untuk kapasitas pupuk, 1 hektar itu bisa 150 sampai 200 liter. Nah, sedangkan dengan menggunakan drone, mereka hanya mengeluarkan pupuk sekitar 10 sampai 15 liter pupuk untuk 1 hektar. Hal tersebut tidak mengurangi efisiensi dari pengaruh pupuk tersebut kepada lahan pertanian itu sendiri. Oke, jadi Mas Bruno kan nanti ingin ngembangin drone ya. Mas Bruno sendiri bisa buat drone nggak misalnya kalau sekarang diminta, misal saya minta nih request ke Mas Bruno untuk bikin drone. Kalau untuk drone, saya kebetulan eh, sebelumnya itu di staf produksi, yang dimana kita cuman produksi part-partnya kemudian dirakit itu bisa. Tapi kalau untuk yang sampai ke masuk ke aplikasinya itu yang belum. Oke, berarti em, jelas ya, intinya kurang lebih bisa gitu bikin drone. Lalu kenapa Mas Bruno ingin S2 kalau ternyata dengan pendidikan yang sekarang dan pengalaman serta kemampuan yang sekarang dipunya itu bisa menyelesaikan solusi di daerah tadi mungkin untuk di Belu ya, terkait Ya. pembuatan drone. Lalu kenapa harus S2? Kenapa harus em, jauh-jauh S2 di UGM dan jauh-jauh dan berlama-lama untuk mengambil pendidikan S2 di UGM? Yang pertama, untuk ilmunya saya merasa sangat kurang pada saat melakukan pengujian dan juga untuk melakukan eh, perendaman terhadap eh, serat sabut kelapa, karena untuk komposit serat sabut kelapa sama matriks polimer sifat yang berbeda. Contohnya, serat sabut kelapa memiliki sifat yang menyerap air, sedangkan untuk
eh, matriks polimer itu dia anti air. Nah, ketika itu dicampurkan, maka ikatan antara muka matriks polimer dengan serat sabut kelapa itu tidak kuat, sehingga pada saat terjadi pembebanan berulang-ulang, maka eh, material yang dibuat itu akan rusak. Nah, sehingga pada saat melakukan pengujian itu saya agak sedikit kewalahan terkait bagaimana cara memodifikasi serat alam ini biar dia bisa menyatu atau menempel dengan resin. Nah, itu yang saya masih belum paham sampai ke situ. Dan ternyata pada saat saya diskusi dengan dosen saya, Pak Fajar, itu ada mata kuliah di UGM tentang kelelahan dan perpatahan kelelahan yang membahas tentang hal tersebut. Karena waktu saya riset tentang serat sabut kelapa dan sekam padi itu, ternyata memang untuk hasil penelitiannya juga tidak lengkap, mulai dari skripsi sampai dengan tesis. Sehingga saya berencana untuk belajar di UGM untuk menambah ilmu terkait komposit serat alam itu sendiri. Oke. Baik, Mas Bruno, seberapa siap sih studi di UGM? Saat ini prosesnya seperti apa? Mungkin di UGM atau di kampus pilihan lain? Oh ya, saat ini saya sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi PAPS, dan minggu depan saya juga akan mengikuti ujian bahasa Inggris TOEFL ITP di UGM. Dan saya juga sudah ke kampus eh, bertanya terkait dosen dan eh, rencana studi, dosen dan persyaratan-persyaratan lain yang bisa masuk ke Universitas Gadjah Mada. Oke. Mas Bruno, kegiatan saat ini apa? Saya kegiatan saat ini UMKM di Yogyakarta, UMKM seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. F&B, Oh, begitu. Di Jogja. iya di Jogja. Oke. Mas Bruno, kenapa sih harus LPDP? Karena yang pertama LPDP itu bisa eh, sesuai yang pertama visi misi LPDP dia mendorong inovasi, kemudian itu sesuai dengan apa yang ingin saya lakukan saat ini juga, kebetulan saya ingin melakukan inovasi terkait serat alam itu sendiri. Terus yang kedua, LPDP itu menjadi dia bisa menjadi salah satu eh, apa salah satu beasiswa yang cukup populer di Indonesia. Kemudian terkait dengan visi misi LPDP itu sendiri, menjamin keberlangsungan dana dana pendidikan sampai akhir, kemudian mempersiapkan calon pemimpin yang eh, sejahtera, demokratis, dan juga berkeadilan. Sehingga saya merasa bahwa LPDP sangat cocok dengan visi dan misi saya saat ini dan sangat cocok dengan apa yang akan saya lakukan nanti. Oke, cukup. Mas Bruno, bisa dijelaskan nggak kontribusinya nanti setelah lulus seperti apa? Setelah lulus, saya akan kembali kepada Nusa Tenggara Timur dan ingin bergabung dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Belu untuk melakukan pengembangan pengkajian terkait drone surveyor ini, dan juga sekalian memperkenalkan drone ini kepada masyarakat dengan melakukan demo. Tentunya akan bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Jogja. Lalu, Itu kontribusi dulu, jangka Pak. panjangnya seperti apa? Ya, Halo? Lalu nanti kontribusi jangka panjangnya seperti apa, halo. Mas?
Halo, halo, halo. Ini sinyalnya Mas Bruno atau punya saya ya? Halo, guys. Ini sambil menunggu Mas Bruno kembali karena tadi ada gangguan. Kalau ditanya closing statement yang bagus, menurut saya ada closing statement yang pendek namun memiliki kesan yang baik untuk para interviewer. Yang pertama harus dijelaskan juga ini ya poinnya. Poinnya terima kasih dan mohon maaf. Sorry, mohon maafnya nanti. Terima kasih sudah meluangkan waktu ke, bilang ke interviewernya. Terus yang kedua, kalau versi aku ya, setiap warga Indonesia dan setiap pemuda Indonesia berhak memiliki pendidikan yang lebih baik dan memiliki hak untuk dapat mengembangkan negara ini um, dengan lebih baik juga. Sehingga mengambil pendidikan S2 di negara Jepang merupakan sebuah impian saya dan juga sebuah um, sebuah itikat atau sebuah cara untuk saya dapat berkontribusi bagi Indonesia di masa mendatang. Em, Pemuda yang saat ini akan pergi ke luar negeri atau melanjutkan pendidikan-pendidikan tersebut merupakan uh, apa ya, pemuda yang memiliki semangat untuk menjadikan Indonesia lebih maju, terutama pemuda yang mengikuti proses LPDP dan saya rasa saya siap dan saya juga um, ingin mengembangkan Indonesia yang lebih baik. Gitu. Oleh karena itu, saya siap untuk menjadi bagian dari LPDP dan bagian dari pemuda Indonesia di masa depan untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik, terutama di Indonesia Emas 2045. Itu contohnya. Tapi aku kemarin nggak dapet penutupan nih, jadi nggak bisa basa-basi. Tapi kurang lebih gitu sih. Yang penting itu menunjukkan kalau kita siap berkontribusi. Kuncinya itu siap berkontribusi. Kalau persiapan kamusnya kan sudah dijelaskan tuh eh, di apa namanya di pertanyaan-pertanyaan. Gak tahu ngomong apa. Ngomong aja. Yang lain ada lagi teman-teman yang mungkin sebentar lagi akan apa namanya mau interview housing di Jepang. Aku belum, aku tuh bingung aku harus melakukan apa karena dari kampusnya itu soal housing dormitory itu mulai di approach di bulan Juni dan bulan Agustus, Juli Agustus. Jadi kayak aku mau ngerjain apa bingung. Jadi cuma disuruh ngurusin berkas COE, COE itu Certified of Eligibility, kayak kelayakan tinggal di Jepang tuh kayak ngisi form aja sih so far. Karena sebenarnya tuh intake aku tuh masih lama dan di Nagoya University itu sendiri tuh dia dia ada 2 round. Jadi ada first roundnya tuh kemarin aku Januari pengumumannya April, sorry Maret, dan ada second roundnya tuh di bulan Mei diumumkannya bulan Juli. Juli. Nah, jadi masih nunggu teman-teman yang lolos di bulan Juli gitu. Karena memang dibikin 2 ronde gitu. Rondenya sih berdasarkan prodi ya, prodi yang apa di ronde pertama. Jadi belum ngurusin Kak Anissa. Aduh ini Kak Bruno gimana ya? Hei. Terkait alasan S2-nya apa itu kembali lagi harus ke bagaimana kita ingin berkontribusi ke Indonesia, bukan alasan pribadi ya teman-teman. Jadi mungkin saya mengingatkan untuk teman-teman yang mau menjawab pertanyaan dalam bentuk apapun itu sebenarnya harus dimulai dari bagaimana kita menemukan suatu isu atau suatu masalah yang terjadi saat ini yang menggerakkan hati kita untuk menyelesaikan masalah tersebut, baru ada kesenjangan pendidikan atau kesenjangan keterampilan yang membutuhkan kita untuk ambil S2. Urutannya harus gitu. Jadi kayak saya punya masalah kalau versi saya melihat Indonesia ini memiliki alat medis yang sangat kurang sehingga saya
ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan meningkatkan pendidikan saya untuk nantinya dapat menyelesaikan isu-isu yang terjadi, terutama dalam proses pembuatan alat-alat medis di Indonesia, yang nantinya juga saya akan berkontribusi untuk membuat apa ya berkecimpung di suatu perusahaan alat medis dan menyelesaikan isu-isu tersebut sehingga nantinya alat medis Indonesia dapat didukung dan dapat berkembang lebih baik dari yang sekarang gitu. Jadi harus dibalikin dulu ke kontribusinya bukan ke alasan pribadi. Jadi jangan pernah nanya jangan pernah bilang kalau alasan saya itu karena saya ingin S2 punya cita-cita S2 itu menurut aku nggak fair karena kan LPDP memberikan teman-teman em, apa namanya teman-teman pendidikan yang baik gitu ya di luar negeri atau dalam negeri sehingga timbal baliknya ya berkontribusi. Nah, makanya dibalik jawabannya sekarang harus dilihat dulu latar belakang isu yang terjadi apa baru eh, terdapat kesenjangan pendidikan yang mengharuskan teman-teman untuk ambil S2. Nah, urgensinya berarti urgensi isunya bukan urgensi S2-nya sebenarnya gitu. Yang lain boleh lempar di kolom chat. Kak Bruno-nya tidak muncul. Mungkin kalau Kak Bruno-nya nggak muncul, saya akan tunggu di sesi selanjutnya aja ya. Maksudnya saya akan buka sesi setelah ini. Jadi saya tutup dulu sesi yang sekarang. Teman-teman, nanti saya akan lanjut untuk eh, review catatannya ya. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang lagi nonton dan penasaran jawaban apa sebenar ja- sorry dan penasaran terkait feedbacknya apa nanti bisa ikut di sesi selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir, kegiatan apa yang dilakukan ketika kuliah? Kegiatan yang dilakukan saya fokus pada akademik, namun tidak menutup saya untuk mengembangkan diri saya dalam bidang non-akademik untuk meningkatkan skill, eh, hard skill saya. Terutama saya mengikuti kegiatan, misalnya olahraga untuk meningkatkan kesehatan. Terus misalnya apa ya, pecinta alam untuk mengurangi saya stres selama kuliah. Paduan suara untuk meningkatkan, memberikan skill saya di vokal. Karena saya ngambil teknik ngambil teknik ngambil seni musik misalnya dan hal-hal lainnya jadi harus dihubungkan dengan akademik sih dan kalaupun nggak berhubungan itu harus diambil poin pentingnya apa kelebihan misalnya dalam mengatur waktu dalam berorganisasi segala macam itu penting juga buat saya untuk di kehidupan saya ke depannya gitu terutama saat saya bekerja dan nantinya dapat memimpin sebuah project gitu dalam menyelesaikan isu yang di Indonesia. Oke teman-teman, kita break dulu sambil nunggu Kak Bruno. Nanti saya akan kasih feedback setelah ini. Jadi saya stop dulu recordingnya dan nanti tunggu linknya saya lempar lagi di grup ya. Terima kasih teman-teman. Nanti saya invite lagi.